Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Mr. Abdul Ghafur selaku dosen mata kuliah Bahasa Inggris. Kami dari kelompok 6 ada Resti Novitasari, Eliza Ripka Aprilia, dan ada Zakia Hindari Sekolah. Di sini kami akan menjelaskan tentang part of speech pronoun. What is pronoun? A pronoun is the word that can replace a noun or noun pairs. Pronoun atau kata ganti adalah kata yang dapat menggantikan suatu kata benda, noun, atau frasa kata benda. Let's look at the table. This is table pronoun. Mungkin kalian tidak asing lagi melihat tabel yang satu ini. Oke, yang pertama ada personal pronoun subjektif. Yang kedua ada personal pronoun objektif. Yang ketiga ada possessive adjective. Yang keempat ada possessive pronoun atau berdiri sendiri. Dan yang terakhir yang kelima ada reflective. Oke, yang pertama personal pronoun subjective. Subjective pronouns are words that are used to replace the subject or actor in the beginning of the sentence. Jadi, subjective pronouns adalah kata ganti yang dapat digunakan menggantikan subjek atau pelaku yang berada di awal kalimat. Yang kedua, personal pronoun objective. Personal pronoun objective is a pronouns that are used replace objective in the sentence. Jadi, personal pronoun objektif adalah kata ganti yang digunakan untuk menggantikan objek. Jika susah atau sulit diingat, mungkin dari keduanya tadi, baik subjektif atau objektif, ada tips agar mudah diingat. Yaitu yang pertama, jika subjektif, yaitu lebih fokus mengenai pelaku atau kata ganti pelakunya. Yang kedua yaitu objektif, yaitu yang dikenai atau objeknya yang akan kita ganti. For example, Eliza bought an apron and Eliza liked apron. Kalimat di atas sudah benar, namun terdapat kata pengulangan yang dimana kalimat tersebut kurang enak dibaca. Mari kita identifikasi terlebih dahulu. Eliza bought apron, yang dimana Eliza adalah subjek dan apron adalah objek. Untuk kata selanjutnya yaitu ada Eliza dan apron lagi. Nah, di situ ada pengulangan kata yang membuat kalimat tersebut kurang enak dibaca. Oke, let's change it. Di mana Eliza bought a apron and Eliza liked it apron. Menjadi Eliza bought apron and she liked it. Dimana kata pengulangan Eliza tadi kita pengganti menjadi she. Karena Eliza adalah subjek, kita ganti menjadi she. Why she, not he? Because Eliza is girl. Karena Eliza adalah perempuan, maka kita ganti menjadi she. Mari kita lihat lagi di tabel pronoun di atas. Oke, selanjutnya untuk apron tadi, kita ganti menjadi it. Why it? Karena objeknya adalah apron, maka kita ganti menjadi it. Sehingga katanya adalah Eliza bought apron and she liked it. Eliza membeli apron dan dia menyukainya. Oke, next. Kita ke contoh selanjutnya, yaitu they know I. Untuk diartikan satu persatu dalam bahasa Indonesia, mereka mengenal saya. Itu mungkin sudah benar. Namun, dalam struktur bahasa Inggris tentunya salah. Kita bisa lihat, they merupakan subjek dan terletak di awal, dan I penempatannya salah. Seharusnya I di sini adalah objek dan di mana akan diganti menjadi me. They know me. Mereka mengenal saya.
Oke, next example. Contoh yang selanjutnya. Contoh kalimat tanya. Can you help me? Bisakah kamu membantu kami? Sekilas artinya benar dalam bahasa Indonesia jika diartikan satu persatu. Namun, mari kita lihat lagi tabel pronoun di atas. Tentunya, kata we tadi merupakan subjek yang dimana harusnya terletak di awal kalimat. Maka, kita harus menggantinya menjadi our. Next example. Di sini ada kalimat tanya. Can you help me? Bisakah kamu membantu kami? Mungkin jika diartikan satu persatu dalam bahasa Indonesia itu sudah benar. Tetapi, mari kita lihat ke tabel pronoun. Kata we adalah termasuk di subjek, yang dimana penempatannya harus berada di awal kalimat. Jadi, kita harus menggantinya menjadi us. Can you help us? Bisakah kamu membantu kami? Nah, itu baru. Selanjutnya, I will waiting for you. Aku akan menunggumu. Oke, apakah true or false? Benar atau salah? Ya, kalimat di atas benar. Mengapa? Karena yang di awal sudah benar. Subjeknya I. Dan yang terakhir you, di mana objeknya, penempatan objeknya sudah benar. Dan kalimat selanjutnya, you learn the pastry continental. Kamu belajar pastry continental. Apakah benar? Tentu ya, karena untuk penempatan subjeknya sudah benar. Oke, next ke pronoun selanjutnya. Tadi yang pertama sudah kita mengetahui mengenai personal pronoun subjektif, yang kedua mengenai personal pronoun objektif, dan yang ketiga yang akan dibahas yaitu possessive adjective, di mana possessive adjective adalah mengenai kata ganti kepemilikan atau kepunyaan. Possessive adjective ini dapat menjadi subjek dan dapat menjadi objek juga. Possessive adjective atau determiner bisa disebut kata sifat kepemilikan suatu benda. Possessive pronoun bisa disebut berdiri sendiri. Contoh possessive adjective antara lain my book, your book, her book, his book, its book, our book, your book, their book. Untuk possessive pronoun, it is mine, it is yours, it is hers, it is his, it is ours, it is yours, it is theirs. Possessive adjective digunakan untuk menunjukkan kepunyaan. Di belakang possessive adjective harus diikuti kata benda. Possessive adjective dapat menjadi subjek atau objek. She was happy when she moved to her new kitchen. Selanjutnya ada this is my first time to visit in such expensive hotel. Selain possessive adjective dan possessive pronoun, ada juga reflexive verbs, di mana antara lain myself, yourself, herself, himself, itself, ourselves, yourselves, dan themselves. Contohnya, he bought me the receipt book himself, so it is my book. Dan he bought the receipt book for himself. Cara mengidentifikasi adjektif, yang pertama, cari di kamus. Contohnya happy yang artinya senang. Selanjutnya, posisi fungsi dalam kalimat. As example, she was happy when she moved to her new kitchen. Jadi, happy di sini adalah adjektif yang menjelaskan subjek noun she. And kata new ini menjelaskan noun kitchen. And then, a linking verb is a connecting verb that connects the subject and predicate. Nah, kalimat was ini merupakan to be. Yang lain digunakan seperti appear, look, seem, feel, sound, remain, stay, keep, smell, taste, become, get, turn, and grow. Contoh kalimat yang menggunakan feel, I feel safe here. Nah, yang ketiga adalah akhiran kata.
apart from its position, we can also recognize it from the ending of the word. Next, possessive pronoun cannot be followed by a noun after a possessive pronoun. Possessive pronouns ada mine, your, hers, his, ours, yours, and theirs. For your information, khusus possessive pronoun ini tidak ada kata its atau it. As example, this hotel is mine. Nah, setelah mine ini tidak ada kata benda. So, mine is an object because it's at the end of the sentence. Tapi mine ini juga bisa menjadi subject. Seperti, where is my bowl? Yours in on the table. Nah, yours di sini sebagai subject, mine is broken and theirs have a good quality. Nah, mine dan theirs ini juga sebagai subject. And then the second, possessive pronouns replace possessive adjectives and nouns to avoid repeating obvious information. As example, this knife is your knife, not our knife. Jadi di sini tuh ada 3 kali knife-nya dan juga banyak kata-kata yang berulang seperti this knife, your knife, our knife. Nah, maka dari itu kita butuh possessive pronoun seperti contohnya this knife is yours, not ours. Sehingga kalimatnya itu looks natural. Okay, last, the possessive pronoun form will always be the same even if it explains the plural too. Nah, as example, di sini kalimat tunggalnya itu this is my plate berubah menjadi jamak, jadi these are my plates. Ada s di belakangnya sebagai tanda bahwa dia itu jamak. And then this is mine berubah jadi these are mine jika jamak, bukan these are mine. Jadi tidak ditambahin s di belakangnya. Alright, that's all from our material today. We would like to say thank you and sorry if there's any mistake. Goodbye.